Bab 537. Memberi pelajaran. Aku pergi ke China. Tidak mungkin dalam beberapa tahun terakhir, aku pikir kamu bisa datang ke Inggris jika ada kesempatan. Colden Ye dalam suasana hati yang baik dan langsung mengangguk menyetujui. Ya, ingatlah untuk membawa kekasihmu bersamamu nanti. Kalimat ini bahkan lebih menyenangkan, dan Colden Ye juga menyetujuinya. Kamu sangat gampang diajak berbicara hari ini. Orang di sana sepertinya berpikir Colden Ye sangat gampang berbicara, dan setelah ingin meminta lebih banyak padanya, Colden Ye langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Colden Ye mengambil ponsel dan menyesuaikan sudut pengambilan gambar, bersiap untuk mengambil beberapa foto pribadi untuk koleksi. Tetapi siapa yang tahu bahwa ketika dia mengeluarkan ponsel dan melihat sekelompok orang di sekitarnya juga memegang ponsel, mereka memfoto Audrey Han. Colden Ye mengerutkan kening, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Apakah dia salah perhitungan? Mengenakan gaun paling indah di tubuhnya, bukankah itu akan membuatnya menjadi fokus di perjamuan ini? Selain itu, meskipun ini adalah perjamuan umum untuk mengumumkan identitas Audrey Han, tetapi sebenarnya Audrey Han yang memperkenalkan adik perempuannya kepada semua orang. Audrey Han. Colden Ye tidak berniat memfoto lagi, meletakkan ponselnya dan menatap orang-orang di sebelahnya dengan tidak senang. Dia dikelilingi oleh 2 atau 3 putra bangsawan lajang, tidak tahu betapa senangnya mereka diundang ke perjamuan. Bagaimanapun, perjamuan semacam ini memiliki kesempatan untuk bertemu lebih banyak orang kelas atas. Ini akan menjadi sangat membantu karir mereka. Bagi mereka, berkenalan dengan wanita adalah hal yang kedua. Tetapi ketika mereka melihat Audrey Han, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak antusias, dan mereka mengambil gambar sambil tertawa. CEO Han ini benar-benar hebat, ada adik perempuan yang begitu cantik, terus disembunyikan sampai sekarang baru muncul. Salah satu dari mereka tertawa setelah mengambil foto Audrey Han yang tak terhitung jumlahnya. Orang di sekitarnya terkekeh, lalu berkata, "Benar, jika aku memiliki adik perempuan yang begitu cantik, aku akan menyembunyikannya juga." Lagi pula, kalian seperti serigala dan harimau, jika tidak menyembunyikan dengan baik, mungkin akan dibawa pergi oleh kalian. Cekak, kita semua adalah orang yang sama, lihatlah apa yang kamu bicarakan ini. Aku mendengar bahwa sebagian besar pria yang diundang adalah pria lajang, kalian tebak apa maksud CEO Han? Apakah ada maksud lain? Memperkenalkan adik untuk semua orang. Tapi aku ingin tahu apakah wanita cantik seperti ini tidak punya pacar. Perlu kakaknya untuk turun tangan. Cekak, apa yang kamu tahu? CEO Han terus menyembunyikan adiknya, ini untuk menunjukkan bahwa betapa penting dirinya. Tentu saja orang biasa tidak akan pantas, mungkin sebagian besar orang yang datang hari ini hanya seolah peran pembantu, termasuk kita. Orang yang dikatakan tidak terima, langsung membalas kenapa menjadi peran pembantu. Meskipun posisi keluarga Han di kota utara sangat penting, tetapi jika posisi seperti kita masih harus menjadi peran pembantu, maka mungkin hanya ada CEO Ye dari keluarga Ye kota utara yang layak bagi CEO Han. Colden Ye yang namanya disebutkan mendengus dingin di dalam hatinya. Baguslah kalian tahu diri. Tetapi, raut wajahnya berubah di detik berikutnya, karena seseorang membalas. Aku rasa itu belum tentu benar. Berapa kali Yes Corp dan Hans Corp berkelahi di dunia perbisnisan selama bertahun-tahun. Mereka yang tidak tahu mengira mereka memiliki permusuhan pribadi. Belum tentu kita menjadi peran pembantu, mungkin masih memiliki kesempatan. Menurut berita yang aku tahu, adik CEO Han ini memang cantik, tapi barang bekas. Barang bekas. Colden Ye menyipitkan matanya, menatap dengan suram pada pria yang berbicara. Apakah kalian tidak tahu? Wanita ini telah menikah sebelumnya, tetapi aku mendengar bahwa dicampakkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
Kerahnya dicengkeram oleh seseorang dengan tiba-tiba, dan semua orang di sebelahnya juga terkejut, melihat pemandangan ini dengan terkejut. "Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan?" Golden Ye mencengkeram kerah pria itu, matanya seperti melihat orang mati. "Jika memang berani, ulangi apa yang baru saja kamu katakan." Kata-kata yang keluar dari bibir tipis itu seperti suara dari neraka, yang membuat orang kedinginan dan ketakutan dari lubuk hati terdalam. Aku. Pria itu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dia menatap pria di depannya yang memancarkan aura dingin, dan dia merasa sedikit familiar, tapi dia tidak ingat di mana pernah bertemu. "Maaf, apakah temanku mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung Anda?" Melihat wibawa Golden Ye yang luar biasa dan tidak mudah disinggung, teman si pria yang diraih pakaiannya buru-buru bertanya. Bibir tipis Golden Ye terangkat sedikit, dan senyumnya agak haus darah. "Jika membiarkan aku mendengar kalian berbicara tentang dia lagi nanti, jangan salahkan aku untuk menghancurkan perusahaan kalian." Kata-kata ini membuat raut wajah semua orang berubah. Dia berani begitu angkuh. Hanya sedikit orang di kota utara yang berani mengatakan hal seperti itu di depan orang-orang dari perusahaan lain dengan sangat angkuh, kecuali salah satu mata pria itu bersinar dengan cerdik, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Dia dengan cepat meminta maaf, "Maaf Tuan, kami pasti akan berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan, dan tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak menguntungkan Nona Han." Setelah berbicara, dia melirik tangan Golden Ye yang berada di kerah dan memohon, "Tolong juga Tuan bermurah hati, temanku sudah terbiasa berbicara belak-belakan." Golden Ye melirik orang yang berbicara, dan kemudian melirik orang di depannya. Melihat ekspresinya telah berubah, dan tidak berani untuk mengatakan sepatah kata pun, jadi dia mencibir dan melepaskannya. "Pergi." "Ya, ya." Beberapa orang dengan cepat merapikan diri dan diam-diam keluar dari perjamuan. Pria yang ditarik kerahnya masih shock setelah berjalan jauh. "Sialan, apa yang terjadi dengan pria ini? Dia benar-benar berani mencekik leherku. Apakah dia mau mati? Aku pikir kamu yang cari mati. Apakah kamu tahu siapa dia?" "Siapa? Jika aku tidak salah menebak, yang baru saja kalian katakan, Yes Corp Kota Utara." "Yes Corp Kota Utara." Pria itu terkejut, bagaimana ini mungkin? Pria itu memakai topeng, aku tadi masih merasa aneh, mengapa tidak berani menunjukkan wajah asli kepada orang-orang, muncul di perjamuan semacam ini dengan mengenakan topeng. "Jangan bicara omong kosong, cepat pergi, jika menyinggung Yes Corp. Jangankan Nona Han, kamu mungkin bahkan tidak akan bisa mendapatkan wanita biasa." Nama Yes Corp memang cukup menakutkan, meskipun mereka tidak senang, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Kamu bukan tandingan orang lain, jadi hanya bisa memilih untuk pergi dengan putus asa. Masalah kecil ini tidak menyebabkan banyak gangguan. Lagi pula, ada begitu banyak orang di perjamuan, dan ada musik di tempat kejadian. Ada beberapa orang yang menyaksikan masalah ini, tetapi setelah melihat mereka pergi dan menjadi tenang kembali, mereka tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja kadang-kadang, masih ada gadis yang menatap Golden Ye dengan diam-diam, dengan ekspresi kekaguman di mata mereka. Audrey Han di atas panggung sudah memperkenalkan dirinya kepada semua orang, dan Audrey Han mengatakan beberapa kata, tidak diragukan lagi meminta semua orang untuk menjaga Audrey Han. Audrey Han sangat lelah menghadapi semua orang, terutama karena dia lelah dengan pakaiannya. Melihat Audrey Han telah selesai memperkenalkannya, dia mencondongkan tubuh ke telinganya dan bertanya dengan suara rendah. "Kakak, karena perkenalan sudah selesai, bolehkah aku pergi ke belakang panggung dan mengganti gaun ini dulu?" Bersambung.